Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahaya Azrul Dayang Ratu dengan NIM 2201026288 dari Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli dan persaingan sempurna, dan saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya juga. Saya akan menjelaskan sedikit pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli itu kondisi pasar di mana hanya ada sedikit produsen yang menguasai komoditas sehingga persaingan harga tidak seimbang. Dalam pasar oligopoli, produsen dapat mempengaruhi harga pasar karena jumlahnya yang sedikit. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan dalam industri tertentu. Adapun contohnya pasar oligopoli yang ditemui di Indonesia, tapi yang akan saya pilih di sini dan yang saya jelaskan di video ini adalah perusahaan operator TRI yang masuk ke dalam kategori industri telekomunikasi. TRI ini termasuk ke dalam oligopoli karena memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, jumlah pesaing sedikit. Di Indonesia, pasar telekomunikasi seluler didominasi oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan TRI. Masing-masing memiliki pangsa pasar yang besar, namun jumlah pesaing yang sedikit ini menjadikan pasar ini bersifat oligopoli. Meskipun TRI tidak sebesar perusahaan operator lainnya, tapi tetap memiliki posisi yang kuat dan mampu mempengaruhi pasar. Ciri-ciri yang kedua adalah diferensi produk. Meskipun produk yang dijual oleh TRI serupa dengan produk yang ditawarkan oleh operator lain, TRI bersaing dengan menawarkan harga lebih terjangkau khususnya untuk kalangan anak-anak muda zaman sekarang ini, serta berfokus pada kualitas jaringan dan layanan. Diferensi ini adalah salah satu strategi TRI untuk bersaing di pasar oligopoli. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan antar pesaing. Karena hanya ada beberapa perusahaan besar dalam pasar telekomunikasi, keputusan yang diambil oleh TRI seperti perubahan harga paket atau kebijakan layanan baru dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Perusahaan tidak bertelekomunikasi langsung, tetapi saling mengikuti perubahan dalam bentuk harga dan kebijakan. Yang keempat adalah hambatan masuk. Masuk ke pasar ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan regulasi. TRI bersama dengan operator lainnya memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi dan akses ke jaringan yang sudah mapan, sehingga membuatnya lebih sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing secara langsung. Yang kelima ada persaingan harga. Di pasar oligopoli, perusahaan seringkali cenderung berusaha menjaga kestabilan harga agar tidak terjadinya perang harga yang merugikan. Walaupun tidak ada kolusi yang jelas, perusahaan seperti TRI, Telkomsel, ataupun XL Axiata biasanya menetapkan harga yang mirip atau saling mengikuti untuk menghindari persaingan yang terlalu ketat. Hal ini merupakan karakteristik pasar oligopoli yang dikenal dengan tacit collusion atau kolusi tacit, yaitu kolusi tidak langsung. Nah, jadi ini kelebihan dan kekurangan dari oligopoli yang digambarkan oleh TRI di industri telekomunikasi. Masuk ke pembahasan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu persaingan sempurna dalam koperasi. Jadi koperasi itu merupakan lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan lembaga ini berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Antara prinsip demikian, kurva permintaan koperasi pada pasar persaingan sempurna adalah elastis sempurna atau horizontal. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi persaingan yang terjadi dalam pasar sempurna tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna ini, suatu koperasi tidak mempunyai pengaruh dalam mengendalikan harga. Itu karena kurva permintaan koperasi pada pasar persaingan sempurna adalah bersifat elastis sempurna atau horizontal. Koperasi dalam persaingan sempurna dapat menjual produknya berapapun tanpa mempengaruhi harga jual. Dengan mengikuti peraturan penetapan harga AC sama dengan MR sama dengan P sama dengan D, maka perbedaan satu-satunya antara koperasi dengan perusahaan atau penjual non-koperasi ini adalah bahwa koperasi dapat menetapkan jumlah yang lebih banyak pada tingkat harga yang sama. Ciri-ciri persaingan sempurna dalam koperasi yaitu adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak. Produk yang dijual perusahaan adalah sejenis atau homogen. Perusahaan bebas untuk masuk dan keluar. Para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Harga ditentukan oleh pasar. Jadi berikut ini ada beberapa hal yang terjadi pada koperasi dalam pasar persaingan sempurna ini. Yang pertama, koperasi tidak dapat mengendalikan harga. Yang kedua, persaingan harga tidak cocok untuk koperasi, melainkan persaingan dalam hal biaya. Koperasi dapat menjual produknya berapapun tanpa mempengaruhi harga jual. Yang terakhir, koperasi dapat menetapkan jumlah yang lebih banyak pada tingkat harga yang sama.
Dan ini dia kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna yang terjadi dalam koperasi. Oke, sekian dari saya videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.